Imam Jalaluddin As-Suyuti menegaskan bahwa di antara sedekah yang paling besar pahalanya adalah kepada fuqaha, ulama, kepada muallim, kepada guru yang alim, guru yang soleh, yang telah mengajarkan kita bukan hanya tentang tata cara syariat, tata cara ibadah, tapi mengajarkan kita tentang akhlak yang mulia. Guru yang senantiasa menyayangi kita. Ketika kita bersedekah kepada mereka, 1 berbanding 900.000 kali lipat. Jika kepada orang tua 1 berbanding 700.000 kali lipat. Tapi kepada guru, seorang fuqaha, alim, ya, muallim yang tetap sabar membimbing kita umat, maka sedekah kita, hadiah, bahasanya jangan sedekah, hadiah kita, yaitu mencakup nilai sedekah dan penghormatan kepada mereka, nilainya 1 berbanding 900.000, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti. Karena apa? Karena kita jika memberi hadiah atau sedekah kepada seorang alim, seorang yang faqih, pada guru yang soleh, yang alim, yang faqih, yang berakhlak baik, maka harta yang kita berikan kepada mereka akan ditasarrufkan, akan digunakan untuk kemaslahatan-kemaslahatan, di antaranya kemaslahatan umat. Ia gunakan untuk dakwah, sehingga banyak orang yang mengerti tentang ajaran agama dan ikut berbuat baik, maka kita ikut serta mendorong sampainya ilmu atau nasrul ilmi, penyebar luasan ilmu. Walaupun orang yang kita nilai atau seorang alim, seorang faqih, kita nilai sebagai orang yang kayaknya berkecukupan nih, tidak menjadi halangan bagi kita untuk memberi bantuan kepada beliau. Bahkan itu diterangkan dalam surah Al-Baqarah. Ketika kita berinfak, nafkahkanlah sebagian daripada anfiqu mimma thayyibati ma kasabtum. Anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh, tentang apa yang telah kita dapatkan dari hasil kasab kita dan kita raih dari hasil bumi kita, seperti panenlah, pertambangan dan semacamnya. Infakkan min thayyibati ma kasabtum, yang terbaik dari hasil kasab kalian, bukan yang paling buruk. Min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh fala tayammamul khabitha minhu tunfikuna wastum bi akhidhi. Jadi jangan kalian memberikan yang buruk. Karena apa? Kalian sendiri tidak akan mau kalau diberi sama orang yang buruk. Kalian sendiri pasti akan nyinyir. Jadi ketika memberi, ya jangan yang buruk, memberilah yang baik. Bahkan illan tumbidhu fi, ketika kalian diberikan hal yang buruk, tiada lain kecuali kalian akan memalingkan wajah kalian, pandangan kalian, menilai itu buruk. Nah, ketika memberi kepada orang lain, kita harus yang terbaik, karena diri kita juga tidak mau menerima yang buruk. Kemudian untuk siapa di antaranya? Bagi orang-orang yang mereka menyibukkan atau disibukkan, ya, fi sabilillah, dalam kegiatan-kegiatan untuk mengkhidmatkan diri di jalan Allah Subhanahu wa taala. La yadribuna darban fil ard, yang mereka sampai-sampai tidak bisa bekerja mencari nafkah. Orang-orang seperti ini, para pejuang agama ini, sampai-sampai mereka tidak ada waktu, tidak ada kesempatan untuk kasab, karena mereka fokuskan semuanya untuk nasrul ilmi, untuk menyebar luaskan ilmu. Mereka fokuskan hidupnya, mereka sedekahkan, mereka wakafkan dirinya untuk agama, untuk umat, untuk kemaslahatan masyarakat. Sampai-sampai mereka sendiri tidak bisa bekerja.
Sudahlah yang kerja biarlah kerja, biar aku yang menyampaikan penjelasan agama, biar aku yang mengajar, yang lain sudah silahkan cari pekerjaan, bekerja mencari uang, biar saya sajalah. Dia mengambil tugas sebagai seorang pengajar di tengah-tengah masyarakat. Contoh seperti itu mungkin dalam jiwanya ia katakan, sehingga biarlah ya Allah aku pasrahkan kepadamu. Yang padahal bahkan kita seringkali menilainya sebagai orang-orang yang berkecukupan. Bahkan orang yang menilainya seperti itu disangka sebagai seorang kaya, disebut orang yang menilai seperti itu, bahkan oleh Allah disebut al-jahilu, disebut bodoh. Orang-orang bodoh al-jahilu, mereka menyangka mereka aghniya minat ta'affuf. Saking orang alim ini, saking orang faqih ini, ia selalu menjaga marwahnya, ia selalu menjaga kehormatannya. Ta'rifuhum bisimahum, kalian tahu tanda-tanda orang-orang ini siapa? Orang alim, orang faqih yang mereka selalu menjaga kehormatannya. La yas'alunan nasa ilhafa, hingga mereka tidak mau meminta-minta kepada orang dengan memaksa, dengan membebani umat. Orang faqih ini, orang alim ini, ia padahal butuh bantuan, ia juga memiliki kebutuhan. Apalagi dia adalah orang yang tidak memiliki kasab, ia tidak memiliki pekerjaan, ia haturkan semuanya untuk kemaslahatan umat. Tapi la yas'alunan nasa ilhafa, dia tidak membebani umat dengan meminta-minta kepada mereka. Gak mau bikin proposal, gak mau neken murid-muridnya supaya ngasih ke dia, enggak. Dia selalu berupaya mandiri. Nah justru orang seperti ini harus kita bantu, sehingga penyampaian dakwah Islam ini akan tetap berjalan. Oleh karenanya teman-temanku, saudara-saudaraku kaum muslim muslimat, masih banyak orang-orang alim, orang-orang faqih. Contoh di kampung kita, di daerah-daerah yang mereka kondisi ekonominya justru dalam terlihat sangat-sangat memprihatinkan, sangat sederhana. Saya pesan tolong perhatikan mereka, para kiai-kiai di kampung kita dimanapun berada. Sedangkan Allah memberikan pengajaran kepada kita, jangankan yang kelihatan prihatin, yang terlihat bahkan orang-orang yang bodoh, kata Allah Ta'ala, orang-orang awam yang tidak ngerti maksudnya, mohon maaf, itu kalimatnya al-jahilu di situ. Orang-orang jahil menganggap aghniya minat ta'affuf, lah sudah si anu mah kaya orangnya. Padahal dia menjaga marwahnya, dia menjaga kehormatannya dengan tidak meminta-minta. Itu saja yang masih terlihat berkecukupan harus kita bantu, kita nafkahkan sebagian harta kita kepada mereka. Terlebih orang-orang yang alim, yang faqih, dan mereka kondisinya dalam keadaan sangat sederhana. Itu lebih sebaiknya untuk kita perhatikan. Maka saya mengajak, saya menghimbau kepada teman-teman Ahbabur Rasul untuk memperhatikan para pengajar agama, para guru ngaji. Di masa-masa pandemik global seperti ini, masa musimnya wabah, banyak perhatian memang tidak salah. Saya juga menghimbau juga sama untuk memperhatikan, membantu para medis yang kekurangan alat-alat keselamatan dalam pelaksanaan protokol kesehatan. Tapi saya juga mengajak kepada teman-teman, jangan hanya itu saja. Masih banyak juga yang terdampak oleh pandemik global ini yang hidupnya susah. Mereka-mereka
yang hanya bisa makan sehari mereka bekerja, pada hari itu bisa makan. Jika tidak bekerja, mereka tidak akan makan. Ada pemulung, ada juga pengayuh beca, ada juga tukang ojek yang mangkal di pangkalan. Ternyata orang-orang tidak pada keluar rumah, akhirnya ojek pangkalan, apalagi mereka tidak memiliki aplikasi-aplikasi online untuk bisa menerima orderan. Mereka cuma diam saja di pangkalan-pangkalan yang padahal sangat sulit untuk mendapatkan orderan. Ada juga yang lainnya, banyak sekali saudara-saudara kita yang terdampak dalam masa prihatin seperti ini. Ayo kita sama-sama peduli kepada mereka, termasuk kepada guru-guru ngaji, marbot-marbot masjid. Banyak yang tidak ingat kepada mereka, mohon maaf. Banyak yang tidak ingat kepada mereka. Padahal mereka perlu melanjutkan keberlangsungan hidup dan dakwah. Jika sebagian orang bisa mengeluh, tapi orang-orang seperti guru ngaji, mereka enggan untuk mengeluh. Mereka tetap tawakal kepada Allah, entah hidup atau mati yang akan dihadapinya. Maka mari kita perhatikan keberlangsungan hidup mereka bersama. Guru-guru ngaji yang tidak punya pekerjaan, tidak punya penghasilan yang tetap, kemudian kondisinya juga mereka prihatin. Mereka tidak akan mengeluh karena mereka sudah terdidik dengan jiwa yang luar biasa, dengan qanaah, dengan kezuhudan. Kita tak perlu menunggu ada keluhan dari guru-guru ngaji itu. Kitanya yang harus sadar, kitanya yang harus perhatian kepada mereka. Saudara-saudaraku seperjuangan, para guru ngaji, bersabarlah, tetap teguh dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra. Setiap ada kesulitan pasti juga akan ada kemudahan. Dan jika perjuangan saya dengan teman-teman belum maksimal untuk memperhatikan Anda semua, mohon dimaafkan, mohon maklum keterbatasan kami selama ini. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita, kesabaran kepada kita.